Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa dipertemukan kembali lewat belajar online seperti ini. Dan hari ini kita perdana untuk kelas kalian, yaitu belajar dari rumah via Zoom meeting seperti itu. Dan alhamdulillah kalian semua di sini luar biasa perjuangan kalian untuk bisa hadir secara virtual, meskipun jumlah siswa kita tidak lengkap, kurang yang tidak hadir. Mungkin entah kendala apa Ibu juga tidak tahu karena tidak ada info. Mudah-mudahan nanti seiring berjalannya waktu mereka bisa bergabung. Dan untuk hari ini ya kesepakatan kita masuk untuk pertama kalinya Ibu akan ngajar kalian yaitu mapel fisika yaitu untuk kelas 12. Dan untuk itu hari ini Ibu akan menyampaikan beberapa hal terkait strategi pembelajaran fisika lewat daring. Untuk kelas 12 fisikanya untuk semester 1 itu ada 6 bab. Ini akan Ibu tampilkan PPT dari Ibu. Mudah-mudahan bisa kalian simak baik-baik. Bisa dilihat? Bisa terlihat? Belum. Masih black space. Terlihat, Pak? Wow. Ada. Wow. Ada. Apa bacaannya? Strategi belajar fisika itu. Bahasa IPA. Strategi belajar fisika 12 IPA. Belajar fisika 12 IPA. Nah, jadi ini untuk slide berikutnya akan Ibu sampaikan nanti setiap ada jadwal Ibu, kalian mengisi absen, link absennya yang sudah dibagikan oleh wali kelas kalian. Jadi setiap harinya hari apa? Rabu. Setiap hari Selasa. Libur lawas. Setiap hari Selasa, insya Allah kalian akan mengisi link absen fisika sesuai jamnya, sesuai jamnya nanti diisi saja absennya. Nah, kemudian setelah kalian isi, itu menandakan kehadiran kalian. Jadi nanti Ibu checklist apa yang ada, nanti di absen tersebut. Kemudian untuk selanjutnya Ibu akan menyampaikan bahwa fisika itu sebenarnya menyenangkan. Sepakatlah fisika itu menyenangkan. Belum. Tergantung pengajar. Iya, tergantung pengajar. Oke. Mudah-mudahan di kelas 12 ini fisika itu terasa menyenangkan lah. Amin. Supaya senang. Supaya senang. Baiklah. Nah, kemudian akan Ibu lanjutkan di slide berikutnya. Di slide berikutnya ini adalah terkait materi fisika kelas 12 untuk semester 1-nya. Nah, jadi untuk semester 1 fisika itu ada 6 bab. Wow, banyak sekali kan? Ada 6 bab. Wow. Yang pertama adalah rangkaian arus searah. Rangkaian arus searah ini bahasa lainnya adalah rangkaian dinamis, listrik dinamis. Kemudian ini pokoknya kalau sudah kelas 12 itu yang dipelajari adalah masalah elektromagnetik, listrik dan magnet seperti itu. Jadi dari bab 1, bab 2 itu semuanya listrik, kemudian bab 3 sampai habis itu adalah magnetnya. Nanti di bab 5 ada lagi listrik lagi, di 6 itu radiasi elektromagnetik. Nah, kebayang sampai Desember nanti kalian akan mempelajari 6 bab. Tapi Ibu akan membuat bagaimana caranya fisika itu lebih menarik untuk kelas kalian. Seperti itulah. Jadi di sini mohon kerjasamanya, mudah-mudahan kita bisa merasakan menyenangkan
menyenangkannya belajar fisika. Oke, untuk yang berikutnya, ini adalah metode dan media daring. Jadi karena kita dianjurkan untuk belajar dari rumah, maka dari itu untuk pembelajarannya pun secara online. Yang pertama, dari sisi materi. Dari sisi materi, nanti akan Ibu siapkan handout dan PowerPoint. Handout itu adalah gabungan materi dari berbagai sumber, itu dibikin jadi satu PDF yang itu nanti akan dibagikan ke kalian. Tapi tidak hanya berpaku pada sini. Kalau kalian pengen sumber belajar yang lain, silahkan. Misalnya, kalian punya buku elektronik atau kalian cari bahan di internet, juga silahkan. Atau kalian bisa juga pinjam buku paket kakak kelas kalian dulu yang sudah lulus. Kalian minta aja bukunya, kada usah beli, minta aja, hemat seperti itu. Nah, selanjutnya, karena kita fisika, tentunya ada yang namanya nanti praktikum. Lantas gimana praktikumnya dengan kondisi seperti ini? Apalagi di tempat kita masih zona merah. Maka dari itu untuk praktikumnya insya Allah kita praktikum online. Praktikumnya secara online melalui 2 aplikasi nanti, tapi kalian tidak perlu mengunduh aplikasinya karena kalian bisa belajar praktikum online-nya nanti lewat link yang akan Ibu bagikan. Jadi praktikum online-nya melalui PET Simulation dan yang kedua adalah Virtual Lab. Itu untuk praktikumnya. Misalnya nih, Ibu suruh Bu Hanpian merangkai listrik, rangkaian seri, dan rangkaian paralel. Apa perbedaannya? Kalian nanti masuk di link masing-masing, kemudian kalian rangkai, kalian otak-atik sendiri, jadinya nanti seperti apa, seperti itu. Nanti akan diajarkan kok. Nah, kemudian yang berikutnya adalah latihan. Untuk kelas IPA 3, Ibu yakin tidak asing dengan istilah quizzes, ya kan? Jadi nanti kita insya Allah ada lagi quizzes. Nanti Ibu ambil untuk penilaian. Penilaian misalnya nih, hari ini akan Ibu berikan materi sedikit, nanti kalian jawab di quizzes. Link quizzesnya akan Ibu bagi lewat Google Classroom, GCR. Nah, jadi Google Classroom-nya nanti dicek, sambil dicek jangan sampai kada ingat. Kemudian ada lagi nanti untuk latihannya, kalau tidak di quizzes berarti Ibu ambil nanti melalui Google Form. Google Form ini syaratnya kalian harus punya akun email, kalian harus punya email di akun Google. Seperti itu. Dia menjawab soal kayak online, kalian masukkan nama, kelas, segala macam, kemudian kalian klik yang benar. Soalnya nanti pilihan ganda. Nah, mungkin seperti itu untuk metode dan media kita selama pembelajaran fisika secara online. Nah, kemudian untuk mungkin yang dari yang sekian banyak Ibu jelaskan, mungkin yang masih belum terbayangkan itu adalah di praktikum online. Nah, contohnya tuh seperti ini. Tapi ini masih potongan, bisa kalian lihat gambarnya. Jadi ini gambar contoh PET simulation yang Ibu ambil tadi malam, Ibu coba merangkai. Jadi di sini, di sebelah sini nanti akan tersedia bahan-bahan elektronik, yaitu ada tembaga, kemudian ada baterai, ada lampu, ada resistor, ada saklar, dan lain sebagainya. Kemudian di sebelah sini itu ada alat ukur listriknya, ada voltmeter, ada ampermeter. Dan nanti kalian disuruh merangkai, ini Ibu contoh merangkainya sendiri, mungkin nanti lebih detailnya di pertemuan berikutnya, ini cuma gambar aja. Jadi kalian di sini disuruh merangkai nih, misalnya kalau gambarnya seperti ini berarti rangkaiannya adalah paralel, ada 2 buah lampu dipasang secara paralel, di sini ada baterai dan yang ini adalah saklar. Nanti bagaimana nyala lampu ketika dipasang paralel. Kemudian hitungannya seperti apa dan seterusnya. Nanti praktikumnya seperti itu.
Bu, apakah perlu mengunduh aplikasinya? Tidak perlu. Kalian cukup masuk link aja. Ini contoh linknya. HTTPS bla 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 bla. Terlalu panjang. Nah, kemudian untuk virtual lab-nya seperti ini mungkin kurang jelas. Jadi di virtual lab itu ini sudah disiapkan oleh Kemdikbud, belajarnya secara online untuk laboratorium. Jadi di sini misalnya nih rangkaian seri, nanti tugas kalian adalah menghitung hambatan total pada rangkaian ini tuh berapa. Kalian hitung, kemudian kuat arusnya dan segala macam. Kalian hitung di sini dan seterusnya. Pokoknya seperti itulah nantinya. Tidak perlu membuat laporan yang gondrong seperti apa tuh nggak usah, karena kita yang penting kalian paham, yang penting kalian bisa, udah itu aja, nggak perlu buat-buat laporan, oke? Nah, kemudian kalau untuk penjelasan Ibu yang sampai di sini ada yang ditanyakan dulu lah. Sampai penjelasan berarti kan ada yang ditanyakan? Berarti kami karena misalkan praktik ada perlu menyiapkan bahan apa-apa? Betul, tidak perlu. Sudah ada di virtual lab sama di VET-nya itu. Oh, ini. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Bu. Ya. Bu. Jadi yang virtual lab tadi tuh di situs ke itu atau kalau jadi aplikasi? Mau diaplikasikan boleh, mau di situs juga boleh. Tapi kalaunya berat handphonenya atau laptopnya, mendingan Ibu kasih link, buka linknya aja. Kalian rangkai sendiri, kalian foto sendiri nanti hasil praktikumnya, baru nanti dilaporkan dalam bentuk bahasa sederhananya. Ada lagi yang lain? Berarti kan satu foto aja kak Bu, dipoto hasilnya. Betul, dipoto. Kalau nyakadan dipoto, Pang Bu kayak apa? Ya digambar. Dipoto itu dalam artian bahwa oh ini bukti bahwa ulun mengerjakan, seperti itu. Ada lagi? Ada atau enggak ada? Reda, Bu. Reda, oke. Kalau tidak ada, Ibu sengaja untuk jadwal hari ini tuh lebih maju 15 menit sebelumnya, karena kan sebenarnya jadwal kita itu dari jam 12 sampai jam setengah 2. Tapi Ibu maju 11.45 biar tidak nabrak zuhur kayak gitu. Nah, waktu kita nih sisa 5 menit untuk Zoom, karena Zoom ini waktunya terbatas sekali, kecuali waktu kita sisa 4 menitan aja lagi. Kalau sudah habis, ya sudah. Maka dari itu siap-siap Ibu kirim tes awal kalian untuk di Quizzes. Tapi sebelumnya linknya nanti Ibu beri di Google Classroom, kalian jawab aja, kalian jawab Quizzes sekarang juga. Nah, sebelumnya di waktu 4 menit ini dengarkan penjelasan Ibu baik-baik. Apakah kalian mampu menangkap atau tidak untuk menjawab? Oke, perhatikan baik-baik. Insya Allah, Bu. Ini papan tulis. Iya. Oke, ini papan tulis bisa kalian lihat? Bisa. Baiklah. Bisa, Bu. Waktunya seberapa? 4 menit lagi, baiklah. Jadi untuk ini kan bab 1 nih, bab 1 materi kita itu tentang listrik searah. Spidol tak ada. Listrik searah atau listrik dinamis. Nah, bisa kelihatan lah? Bisa. Oke. Bisa. Yang pertama, kalian harus tahu yang namanya listrik itu ada yang namanya kuat arus. Kuat arus itu alat ukurnya namanya adalah ampermeter. Amperemeter. Lambangnya kuat arus itu adalah I, satuannya ampere. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya tegangan listrik. Tegangan listrik, nama lainnya bisa juga beda potensial. Alat pengukurnya
namanya voltmeter. Voltmeter. Kemudian selain kuat arus, selain tegangan, satu lagi namanya adalah hambatan. Hambatan listrik. Hambatan listrik, nama alat pengukurnya namanya adalah ohmmeter. Ohmmeter. Nah, kayak kuat arus alat pengukurnya adalah amperemeter, makanya satuannya ampere. Untuk tegangan, alat ukurnya adalah voltmeter, satuannya nanti yaitu volt. Ya, untuk hambatan, alat ukurnya adalah ohmmeter, satuannya adalah ohm. Ya. Ya. Kemudian ampermeter ini akan dipasang secara seri. Ampermeter itu dipasang secara seri terhadap rangkaian. Dipasang seri. Sedangkan voltmeter ini dipasang paralel. Dipasang paralel. Gambarnya, rangkaiannya nanti seperti apa? Mungkin pertemuan berikutnya. Nah, kemudian hubungan antara kuat arus, tegangan, dan hambatan itu kita kenal dengan istilah hukum Ohm. Apa? Hukum Ohm. Hukum Ohm. Rumusnya apa? V sama dengan I dikali dengan R. V ini tegangan, I itu kuat arus, R ini adalah hambatan. Oke? Dah. Mungkin penjelasan Ibu cukup sampai ke sini. Dari penjelasan ini, singkat seperti ini, kalian siap-siap coba jawab soal tes untuk kuat arus listrik melalui quizzes. Waktu kita hampir habis. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Siap-siap di link. Kalau ada temannya yang tidak bisa masuk, nanti sampaikan aja lewat atau misalnya ini habis mau masuk lagi? Boleh Bu, terserah pian aja. Terserah Mau, aja. Bu. Oke, berarti kalau habis kalian coba masuk lagi, berarti kita kuis